السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. Allah Maha Besar di dalam rububiyahnya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung dalam penciptaan, dalam pengaturan rizki kecuali Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Allah Maha Besar di dalam uluhiyahnya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih pantas, tidak ada yang lebih agung untuk kita berikan ibadah kecuali kepada yang Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar di dalam segala nama dan sifat-sifatnya. Maka tidak ada yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih istimewa dibanding nama serta sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, para jamaah sekalian yang kita harapkan seluruh amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini, di pagi hari tadi, kita telah melaksanakan salat Idul Adha yang disusul dengan penyembelihan hewan kurban, di mana di dalam ibadah kurban kita bisa mendapatkan hikmah yang banyak. Salah satunya adalah ibadah kurban ini mengajarkan hal besar kepada kita, bahwa kita hanya boleh beribadah untuk Allah. Bukankah dalam surat Al-An'am Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Allah Azza wa Jalla mengatakan, katakanlah bahwa salatku, sembelihanku, hidup dan matiku itu untuk Allah Azza wa Jalla. Karenanya ikhwatah, berkurban atau menyembelih hewan kurban adalah sebuah ibadah yang Allah Azza wa Jalla inginkan ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah satu itu. Makanya ikhwata barakallahu fikum, ayat dan hadis menjelaskan kepada kita bahwa sesembelihan ini harus ikhlas untuk Allah. Bukankah sebuah ayat yang sudah kita hafal bersama, fasalli lirabbika wanhar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, salatlah untuk Allah. Salat untuk Allah. Wanhar, begitu juga kalian menyembelih, harus untuk Allah, harus kepada Allah. Maka ikhwatal kiram, ya'azakumullah, tidak boleh seseorang menyembelih kecuali dia awali dengan kalimat Bismillah. Karena sebuah sembelihan yang dia sembelih tanpa kalimat Bismillah, maka jadinya haram untuk dimakan. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-An'am, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih." Jangan kalian makan sesuatu sembelihan yang tidak dikatakan bismillah di sana.
Di sini kembali mengajarkan kepada kita besarnya tauhid. Bahwa di dalam peribadatan seperti itu pun Allah menginginkan ketauhidan dalam diri kita. Makanya ya ikhwata, kalau kita melihat misalnya ada seorang Nasrani atau orang yang lain, mereka menyembelih dengan mengatakan Bismil Masih, dengan nama Isa disembelih. Apa hukumnya penyembelihan tersebut? Haram. Tidak boleh dimakan, jadi bangkai. Haram untuk kita. Karena nggak boleh menyembelih kecuali dengan nama Allah Azza wa Jalla. Dari sini juga ikhwata barakallahu fikum, saya mengingatkan untuk setiap kaum muslimin yang berkurban untuk mampu atau bisa menyembelih kurbannya dengan tangannya sendiri dan mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Karena sangat dikhawatirkan kadang orang yang berkecimpung di dalam dunia penyembelihan, jagal dan lain sebagainya, kita khawatirkan mereka lupa membaca bismillah. Padahal kalau nggak baca bismillah, maka jadinya bangkai. Ikhwatal kiram a'azakumullah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan 4 buah hal kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 4 kalimat. Dalam riwayat Muslim, Ali mengatakan, Rasul mengatakan kepada saya 4 buah perkataan. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. La'anallahu man la'ana walidah. Allah melaknat orang-orang yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang yang berbuat kebid'ahan. La'anallahu man ghayyara manaril ard. Dan Allah melaknat orang-orang yang merubah batas tanah. Ikhwatal kiram a'azakumullah. Ternyata di dalam penyembelihan selama itu ada tauhid, maka di sisi lain bisa masuk kepada kesyirikan. Kapan? Pada saat seseorang itu berani mengeluarkan arwah dari binatang tersebut. Seseorang berani mengeluarkan darah dari binatang tersebut, namun bukan ditujukan kepada Allah Azza wa Jal. Maka Rasul SAW mengatakan, la'anallah, Allah laknat dia, orang yang menyembelih bukan untuk Allah Azza wa Jal. Bukankah ikhwatal kiram a'azakumullah, kadang ada informasi yang sampai kepada telinga kita dan sangat menyedihkan, adanya satu PT atau satu orang atau satu tim, saat mereka ingin membangun sebuah bangunan, mereka sembelih 1 ekor sapi, mereka sembelih 1 ekor kerbau agar tidak terkena bencana dari jin-jin yang ada di sana. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka persembahkan sesembahan itu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Padahal ikhwatul kiram a'azakumullah, ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Tariq bin Shihab, bahwasanya dia mengatakan ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Ada pula yang masuk surga pun gara-gara seekor lalat. Di mana 2 orang ini ikhwatul kiram a'azakumullah, 2 orang ini sedang mengadakan perjalanan. Lalu ada satu kampung yang mesti dia lewati, namun masyarakat di kampung tersebut menahan mereka dan mengatakan, siapa yang ingin lewat sini maka harus memberikan sebuah persembahan untuk berhala kami. Orang yang pertama mengatakan, kami atau saya tidak memiliki apapun untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala kalian. Masyarakat di sana mengatakan, qarrib walau dzubaban. Persembahkanlah walaupun hanya seekor lalat. Bunuhlah seekor lalat tersebut, sembelihlah seekor lalat tersebut untuk berhala kita sebagai tanda pengagungan Anda kepada dia. Makanya orang ini pun menyembelih seekor lalat, mematikan seekor lalat dalam rangka pengagungan terhadap berhala tersebut. Maka dibiarkan berjalan oleh masyarakat tersebut, namun sejatinya dia berjalan ke nerakanya Allah Azza wa Jalla, karena dia menyembelih seekor lalat bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Orang yang kedua ikhwatul kiram a'azakumullah pun sama. Dia mengatakan bahwa saya tidak membawa apa-apa. Kemudian masyarakat kembali mengatakan, qarrib walau dzubaban. Persembahkan walaupun seekor lalat saja. Orang ini mengatakan, saya tidak akan
menyembelih kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Orang ini akhirnya dipenggal lehernya karena dinilai tidak menghormati berhala-berhala yang mereka miliki. Namun dengan penggalannya tersebut justru arwahnya diberikan kenikmatan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat, ikhwatal kiram, azakumullah. Seekor lalat saja yang dipersembahkan bukan kepada Allah Azza wa Jalla menyebabkan seseorang bisa bermuara kepada nerakanya Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana ikhwatal kiram, azakumullah, kalau yang dipersembahkan untuk jin, untuk dewa, untuk yang menguasai laut sebagaimana mereka mengatakan, itu adalah seekor sapi yang besar, ada seekor ayam, ada seekor kambing, ada seekor kerbau dan yang lainnya. Kalau lalat saja bisa memasukkan seseorang ke neraka, bagaimana dengan binatang-binatang yang lain? Maka ikhwatal kiram, azakumullah, rasakan nilai tauhid, rasakan nilai peribadatan di dalam penyembelihan yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahil aziz al-ghaffar al-wahid al-qahhar was-salatu was-salam ala nabiyyina Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Ikhwatal kiram, a'azakumullah. Para jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tidaklah kita bingung ya ikhwatah. Ternyata berbagai aspek ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, di situ ada ketauhidan yang Allah minta. Ada pengagungan kepada Allah yang Allah inginkan dalam peribadatan tersebut. Makanya ikhwatal kiram, a'azakumullah, Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah mengatakan, kami telah mengutus dalam setiap umat itu seorang rasul, dan tugas utamanya yang selalu dibawa oleh setiap para nabi dan rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut, hanya beribadah kepada Allah saja dan menjauhi para taghut. Bahkan ikhwatal kiram, a'azakumullah, dalam surat Al-A'raf Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada kita bagaimana para nabi ini berdakwah kepada kaumnya yang memiliki banyak masalah-masalah. Namun Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada kita, mengatakan, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Kami mengutus Nuh kepada kaumnya, dan Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaum, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Kalian gak punya ilah kecuali Allah." Juga di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, "Wa ila 'adin akhahum huda." Dan kepada kaum 'Ad Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud mengatakan, "Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaum, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Kalian tidak memiliki ilah selain Allah. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Dan kepada kaum Thamud Allah kirimkan Nabi Saleh alaihi salam. Apa yang dikatakan Nabi Saleh kepada kaumnya? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Kalian tidak memiliki ilah kecuali Allah. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Dan kepada kaum Madyan Allah kirimkan Nabi Syu'aib alaihi salam. Apa yang dikatakan Nabi Syu'aib kepada kaumnya? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki ilah selain Allah. Allahu akbar. Inilah dakwahnya para nabi. Mereka selalu menginginkan umat ini hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka selalu menginginkan para umat ini hanya memberikan kurbannya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ditujukan untuk dilihat oleh orang, apalagi sampai ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla dari Tuhan-Tuhan yang mereka yakini. Maka ikhwatal kiram, a'azakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima kurban kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga niat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.